Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga masalah laki, sepertiga masalah wanita, sepertiga lagi adalah masalah keduanya. Jadi suami dan istri ternyata dua-dua bermasalah. Halo semuanya, welcome to my channel Dr. Tony Setiabudi, Mount Elizabeth Hospital. Kali ini aku akan ditemani oleh Dr. Maitra Wen, seorang ahli spesialis andrologi. Beliau akan membahas tentang bayi tabung. Kami adalah teman baik sejak kuliah kedokteran. Sebelumnya kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya. Aku akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Dr. Maitra, the floor is yours. Silahkan perkenalkan dirimu. Oke, thank you Dr. Tony. Perkenalkan, nama saya Dr. Maitra. Nama lengkapnya Dr. Maitra Wen. Saya seorang spesialis andrologi, juga mendalami clinical embryologist. Jadi untuk degree bayi tabung. Dapat kesempatan untuk bekerja di dua klinik yang terpisah, satu di Surabaya, namanya adalah klinik Signum, klinik fertilitas Signum, yang kedua adalah di Tangerang, yang namanya adalah klinik fertilitas bocah Indonesia. Dua-duanya klinik bayi tabung. Bayi tabung pada prinsipnya adalah sebuah teknologi, sebuah cara untuk mempertemukan gamet. Nah, gamet ini adalah bakal atau cikal bakal dari bayi. Kalau wanita itu adalah sel telur, gametnya. Kalau pria adalah sel sperma, gametnya. Nah, bayi tabung adalah upaya mempertemukan sel telur dengan sel sperma menjadi satu, tapi tidak di dalam tubuh manusia, di dalam lab. Kemudian nanti setelah menjadi satu, menjadi embrio yang berkembang, kemudian akan dikembalikan ke tubuh ibunya dengan upaya untuk mencapai kehamilan. Jadi gambarannya kira-kira begitu. Sebetulnya secara alami pembuahan itu akan terjadi dengan proses di mana terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, simpelnya begini, setiap bulan setelah seorang wanita itu mengalami menstruasi, telur itu akan berkembang. Nah, berkembang ini atas pengaruh hormon. Hormon apa? Hormon FSH, Follicle Stimulating Hormone. Nah, folikel ini akan memperbesar sel telur sampai pada akhirnya menjadi matang. Menjadi matang itu ukurannya itu rata-rata di atas 17. Nah, setelah telurnya ini matang, akan terjadi lonjakan LH atau hormon kematangan, telurnya akan keluar. Kira-kira kalau misalnya siklusnya normal itu adalah di hari ke-14 mens. Nah, setelah telurnya keluar, ketika pada saat tersebut melakukan hubungan seksual, maka sperma akan masuk bertemu dengan sel telur. Nah, di situ akan berkembang, biasanya lokasi pertemuannya itu adalah di saluran tuba, kemudian akan menjadi embrio. Selama proses kira-kira 5 hari, embrio tersebut akan berpindah dari tuba menuju ke kandungan. Nah, di kandungan akan tertanam sekitar 6 atau 7 hari sejak pembuahan, itu sudah terjadi namanya implantasi. Nah, nanti ketika akan berkembang di dalam rahim seorang ibu, nanti akan terjadi peningkatan hormon beta-HCG yang merupakan tanda awal kehamilan. Biasanya akan diketahui oleh pasangan dengan tes pack yang positif. Dilakukan ketika seharusnya waktu mens, kok tidak mens, ketika dicek dengan beta-HCG tersebut, ternyata positif. Nah, itulah awal kehamilan, kehamilan alami. Karena sebetulnya kan normalnya bisa bertemu di dalam tubuh. Tuhan menciptakan sel telur bertemu dengan sel sperma di dalam tubuh, berkembang begitu saja. Tapi banyak kejadian yang menyebabkan hal itu tidak bisa terjadi. Contohnya adalah yang simpel, spermanya ternyata bisa bertemu dengan cangkang telurnya tapi tidak mampu menembus cangkang telurnya. Nah, otomatis tidak akan bisa menyatu dengan sel telurnya. Dan banyak kejadian lain yang mengharuskan akhirnya terpaksa bayi tabung. Kalau di rank sebetulnya itu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Jadi sepertiga itu begini, sepertiga masalah laki, sepertiga masalah wanita, sepertiga lagi adalah masalah keduanya.
Jadi suami dan istri ternyata dua-dua bermasalah. Jadi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Kalau statistiknya demikian. Masalah yang paling sering ternyata adalah justru masalah male factor, bahwa kelemahan sperma yang jelek, yang jumlahnya kurang banyak, atau kecepatannya kurang bagus, atau justru bentuknya yang tidak normal. Jadi permasalahan sperma yang pada akhirnya tidak bisa menyatu dengan telur, ataupun kalau misalnya menyatu, ternyata embrio yang dihasilkan kualitasnya buruk, sehingga bisa tidak terjadi kehamilan, atau kalau terjadi kehamilan akan terjadi keguguran berulang. Nah, masalah wanita juga ternyata banyak yang tadi disebut sepertiga ya. Itu yang paling sering itu adalah masalah gangguan ovulasi. Jadi contoh yang paling banyak dari golongan gangguan ovulasi ini PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Jadi telur-telurnya itu banyak, tapi nggak bisa keluar, tidak bisa ovulasi. Nah, pada akhirnya nanti salah satu terapi untuk mengatasi telur-telur yang tidak bisa keluar, atau produksi telurnya ini yang kecil-kecil atau kualitasnya kurang baik ini, salah satunya dengan bayi tabung. Kemudian juga banyak masalah yang lain, contohnya adalah masalah tuba. Masalah tuba itu masalah salurannya. Jadi seharusnya kalau telur itu bisa melewati saluran tuba, kemudian bertemu dengan sperma di sana, kemudian lanjut ke dalam kandungan, itu akan bisa tertanam dan jadi bayi kan. Nah, tapi kalau tubanya atau salurannya buntu, seringkali tidak bisa bertemu dengan sel telur. Jadi itu dua problem yang terbanyak, tentunya banyak sekali problem yang lain. Nah, ini yang sering kita dapat dan sering terlewatkan. Jadi ternyata pasien itu datang misalnya ke dokter, tapi datangnya nggak berpasangan. Lebih sering kan kalau nggak hamil dikatakan, oh kamu istri yang salah begitu. Nah, kenyataannya ternyata setelah datang berdua, kita cek dua-dua, yang laki dicek sperma, yang wanita dicek USG untuk lihat telur ataupun kandungannya, kemudian nanti IHSG untuk melihat salurannya, ternyata mungkin bisa dua-duanya bermasalah. Spermanya jumlahnya mungkin kurang, atau kecepatannya kurang, atau bentuknya kurang. Perempuannya juga bisa tuh ada endometriosis misalnya. Nah, ini adalah kasus dua-dua, tidak sedikit, sepertiga juga jumlahnya. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. I hope to see you again in my next video. And for now, bye-bye.